pagi anak teacher. Bagaimana kabarnya pagi ini? Pasti semuanya sehat, amin. Kalau anak-anak teacher sehat, semangat, mari kita tepuk semangat. Ya, tepuk semangat dan. 1, 2, 3 ya. Tepuk semangat. Dan pendang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan pendang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat. Yes. Wow. Tepuk tangan semangat teacher. Karena sudah semangat, sekarang kita mau bernyanyi dan berdoa. Kenaikan pujian 1 lipat tangan. 1, 2, 3 ya. 1 lipat tangan. 2 tutup mata. 3 tunduk kepala. 4 kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan berkati anak-anakmu yang belajar di rumah. Semangat sukacita Tuhan tambahkan kepada mereka. Berikan pengertian, pemahaman, dan kepintaran kepada anak-anak kami. Berkati terus orang tua dari anak-anak kami juga, dan kami guru-guru Misi Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Hore. Kemudian teacher mau mengingatkan kembali anak-anak teacher, yaitu tentang apa? Tentang ayat hafalannya yang terdapat di dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Ya, firman Tuhannya yang selalu mengajarkan kepada kita untuk sabar, rendah hati, tidak bermegah dan tidak sombong, gampang tidak melakukannya. Nah, kalau yang paling susah melakukannya adalah sabar, benar? Ya, kalau tidak bermegah mungkin anak teacher tidak ada yang bermegah ya. Semuanya hebat-hebat, rendah hati, tidak bermegah, tidak sombong juga, semuanya ramah. Tapi untuk melakukan kesabaran itu tidak gampang, benar? Ya, kita selalu diuji setiap harinya untuk selalu sabar menghadapi situasi yang sulit itu. Di sini anak-anak teacher, firman Tuhan ini mengingatkan dan mengajarkan kepada kita supaya sabar. Oke, sabar ketika contohnya apa? Ketika berjalan bersama dengan temannya, contohnya dalam situasi antri harus sabar, atau apalagi ketika mau contohnya mengambil makanan, ya harus sabar. Dan mungkin itu gampang. Kesabaran yang sangat susah kita atasi ketika orang lain marah kepada kita. Tapi di sini firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita sabar. Oke, ayo kita melakukan firman Tuhan, belajar untuk lebih sabar. Baik anak-anak teacher, sekarang ya kita akan mulai belajar. Ya, sebelum belajar, teacher mau kasih tahu hari ini hari apa? Hari ini adalah hari Senin. Ya, ayo yang belum bisa membaca diajak. SEC, ini M, Senin. Yang sudah bisa membaca jangan diajar lagi. Senin, ya langsung saja. Senin, oke? Ya. Tanggal berapa sekarang? Hari ini tanggal 15 bulan 3 tahun 2021. Oke? Hari ini kita belajar tentang alat komunikasi. Ya, tentang temanya sudah berubah ya. Hari ini kita belajar tema alat komunikasi. Ya, sub temanya alat komunikasi tradisional. Sedangkan sub temanya adalah koran. Ya, teacher mau sampaikan. Ada yang bertanya, teacher apa itu alat komunikasi? Ya, teacher sampaikan ya. Alat komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Ya, alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi ya, itu adalah alat komunikasi. Harus tahu. Ingat, ting ting. Ya, alat komunikasi tersebut terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, alat komunikasi tradisional.
Yang kedua, alat komunikasi modern. Ya, teacher, apa itu alat komunikasi tradisional? Alat komunikasi tradisional adalah menampilkan satu media. Misalnya, tulisan, dan suara. Ya, sedangkan alat komunikasi modern menampilkan dua media. Misalnya, bisa kita lihat dengan mata kita dan bisa kita dengar dengan menggunakan telinga kita pastinya. Itu adalah perbedaan dari alat komunikasi tradisional dengan alat komunikasi modern. Ya, hari ini kita fokus kepada alat komunikasi tradisional. Ya, sebelum teacher kasih tahu apa-apa aja itu alat komunikasi tradisional, teacher mau sampaikan manfaat alat komunikasi. Ya, manfaat dari alat komunikasi adalah satu, mempermudah kita menyampaikan informasi kepada orang lain. Contohnya seperti teacher ini menggunakan handphone untuk menyampaikan informasi kepada anak-anak teacher, menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak teacher. Ya, ini adalah alat komunikasi lewat handphone. Kemudian dua, mempermudah kita mencari informasi yang ada di seluruh dunia ini. Wow, itu manfaat dari alat komunikasi yang kedua. Yang ketiga, manfaat dari alat komunikasi yang ketiga adalah dapat bertemu ya, atau kita dapat berkomunikasi walaupun kita tidak bertemu dengan orang itu. Walaupun kita berjauhan, kita dapat berbicara dengan orang tersebut. Ya kan? Dapat contohnya, halo, kamu di mana? Ya, saya di sini. Ya kan? Walaupun kita tidak melihat orang tersebut, tapi kita dapat berkomunikasi dengan orang itu. Baik itu menanyakan kabar dan menanyakan informasi yang lainnya. Itu adalah manfaat dari alat komunikasi. Kamu harus tahu. Oke. Karena teacher sudah tahu, sekarang teacher mau menyebutkan alat-alat komunikasi tradisional. Yang termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional adalah salah satunya koran. Hari ini kita belajar koran. Yang kedua, radio. Radio yang kedua adalah radio. Kemudian apalagi alat komunikasi tradisional? Surat. Wow, surat ya. Apalagi? Kentongan. Teacher, saya tidak pernah dengar kentongan. Apa itu? Ya, kentongan itu terbuat dari bambu. Cara mengkomunikasikannya harus dipukul. Ya, seperti itu. Nanti saya akan jelaskan ya. Hari ini kita fokus belajar tentang alat komunikasi tradisional, yaitu koran. Ya, koran itu bertujuan untuk memberikan informasi. Ya, atau berita-berita terkini. Ya, contohnya informasi tentang apa, teacher? Ya, informasi tentang contohnya kenaikan bensin. Wow, kita bisa lihat dari koran. Apalagi kalau biasanya yang suka baca koran bapak-bapak ya. Ya, bapaknya di rumah suka baca koran. Ya, pasti papanya tahu informasi tentang kenaikan bensin, harga bensin naik. Ya, kemudian apa lagi? Ya, berita tentang Pak Jokowi sedang berkunjung ke daerah contohnya Papua. Wow. Kemudian apa lagi, teacher? Ya, banjir. Dapat kita tahu berita tersebut juga dari koran, informasi tersebut dari koran. Apalagi kebakaran, apalagi dan yang lainnya. Masih banyak lagi informasi-informasi yang dapat kita dapatkan dari koran, dari membacakan. Ya, ingat ya, ketika orang tua mau membaca koran di rumah, anak-anak teacher harus menghargai orang tuanya. Tidak
boleh mengganggu, tidak boleh jahil, ya, harus menghargai papanya. Kemudian kalau sudah bisa membaca, boleh ikut membaca Quran bersama dengan orang tuanya. Kalau belum bisa membaca, boleh kamu tanyakan kepada orang tuamu apa saja informasi yang didapat dari Quran tersebut. Oke, anak harus tahu ya. Ya, oke. Hari ini kita belajar tentang fokus kepada Quran. Ya. Oke, anak teacher sudah tahu ya pastinya bentuk dari Quran tersebut. Ya, Qurannya terbuat dari bahan kertas. Oke, anak teacher. Karena teacher sudah menyampaikan ya tentang Quran, alat komunikasi tradisional, sekarang teacher mau memberikan tugas kepada anak teacher. Tapi sebelum mengerjakan tugas-tugasnya supaya tambah semangat, ya, anak-anak teacher semuanya bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. How many finger? Ya, artinya berapa jumlah jari? Ya, how many finger? 1, 2, 3, ya. How many finger on one hand? How many finger on one hand? How many finger on one hand? Let's all come together. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita menghitung jari tangan kita. Ya, jari kedua tangan kita. Menghitung kedua jari tangan kita. Oke. How many finger on two hand? How many finger on two hand? How many finger on two hands? Let's all come together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tepuk. Clap, clap your hand. Clap, clap your hand. Clap, clap your hand. Clap your hand with me. Sekarang kita menghitung jumlah jari kaki. Let's count our toes. Okay? How many toes on one foot? How many toes on one foot? How many toes on one foot? Let's all come together. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. How many toes on 2 feet? How many toes on 2 feet? How many toes on 2 feet? Let's all come together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita menginjak. Stamp, stamp, stamp your feet. Stamp, stamp, stamp your feet. Stamp, stamp, stamp